Civil War. It's kind of what I to me. This is my Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Baca Konten Film. Di kesempatan ini, Mimin mau bawain film dari Sonic yang pertama. Nah, bagi yang belum tahu ceritanya, Sonic ini menceritakan seorang landak super yang mempunyai kekuatan berlari dengan kecepatan super cepat. Jadi yang penasaran, langsung aja kita simak alur ceritanya. Selamat menonton. Di awal film, diperlihatkan sebuah planet yang indah. Terlihat landak biru kecil yang bisa berlari dengan kecepatan supersonik. Dia bernama Sonic. Dia diasuh oleh Longclaw, seekor burung hantu. Di sini Longclaw memperingatkan Sonic untuk berhati-hati menggunakan kekuatannya, agar tak diketahui oleh orang lain. Tapi Sonic asyik bermain hingga akhirnya dia diketahui oleh suku Echidnas. Mereka lalu mencoba memanah Sonic, namun dilindungi oleh Longclaw dan membawa Sonic kabur dari sana. Hingga akhirnya Sonic diberi sekantong cincin untuk membuka portal ke planet lain. Lalu digunakanlah satu cincin itu dan mengirim Sonic ke planet bumi. Di sini Sonic pun memasuki portal, sementara Longclaw mati saat melindungi Sonic dari serangan suku Echidnas. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Sonic menikmati kehidupannya di bumi, di kota Grand Hills, Montana. Terlihat seorang sheriff setempat bernama Tom yang sedang memantau jalanan di sana. Saat menggunakan alat detektor kecepatan, tiba-tiba sekelebat ada sesuatu yang lewat dengan kecepatan yang sangat tinggi, hingga alatnya berbunyi, namun tak ada kendaraan sekitar yang lewat. Karena penasaran, Tom melihat keadaan sekitar dan dia menemukan duri landak yang aneh. Duri tersebut berwarna biru. Di sisi lain, Sonic menyelamatkan kura-kura yang hampir terlindas oleh mobil. Karena kura-kura itu jalannya sangat lambat, Sonic mengantarkan kura-kura itu, dan dia berlari dengan sangat cepat. Setelah itu, Sonic kembali ke rumahnya, yang berada di Gore. Dia terlihat sangat menyukai tinggal di Grand Hills. think again. Because I'm a home gym, let's not worry about all that. Dia juga mengidolakan Tom, yang disebutnya Raja Donat, karena sering memakan donat. Sonic juga sering mengerjai bapak tua, yang satu-satunya mengetahui keberadaan Sonic. Namun orang-orang tidak percaya dengan ucapan bapak tua tersebut. Setiap harinya Sonic sering sekali berada di dekat rumah Tom. Dari luar dia ikut menikmati acara TV yang ditonton oleh Tom dan istrinya yang bernama Maddie. Meskipun Tom tak menyadari nih keberadaan si Sonic. Keesokan harinya, Tom mendapatkan surat yang berisi penerimaan Tom di kepolisian San Francisco, tempat yang diidamkan Tom selama ini. Terlihat Tom dan Maddie sangat bahagia, dan Maddie akan berangkat lebih dulu untuk mempersiapkan tempat tinggal mereka. Nah, besoknya, Sonic mengintip pertandingan bisbol. Dia tertarik dengan permainan bisbol anak-anak di sana. Hingga malam harinya, dia mencoba bermain bisbol sendirian. Sonic! I don't got. Go home! Ah! You see that? Namun Sonic menyadari nih bahwa dia sangat kesepian. Karena memainkan bisbol sendirian tanpa mempunyai teman seperti yang lainnya. Karena kesal dengan kesendiriannya, Sonic berlari dengan begitu cepat. Saking cepatnya dia berlari hingga membuat gelombang elektromagnetik yang membuat seluruh kota padam listrik hingga ke Pasifik Barat Laut. Di sisi lain, Tom mendapatkan telepon dari rekannya bernama Wade, memberitahukan bahwa seluruh kota mati listrik. Kemudian Tom tidak sengaja melihat duri yang dia temukan bercahaya. Di tempat lain, terlihat para petinggi militer Amerika sedang mendiskusikan ditemukannya sebuah energi besar di Grand Hills yang membuat listrik padam. Mereka mengira itu adalah serangan dari musuh negara lain. Kemudian jenderal mengutus seseorang yang mengerti tentang teknologi untuk menganalisa asal dari energi tersebut. Besoknya, di lapangan, berkumpul para tentara menganalisa. Di sana lalu datanglah utusan dari jenderal yang bernama Dr. Robotnik.
seorang ilmuwan teknologi. Dia ini menggunakan banyak drone miliknya untuk memeriksa keadaan di sekitar. Tak butuh waktu lama, salah satu drone menemukan sebuah jejak sepatu di atas batu. Mengetahui hal itu, Robotnik semakin penasaran. Di sisi lain, Sonic sadar nih bahwa perbuatannya kemarin membuat semua orang sedang mencarinya. Karena keberadaannya tidak aman lagi di bumi, dia mengemas barangnya dan berniat pindah ke planet lain. Nah, saat mencoba menggunakan cincinnya untuk membuka portal, drone milik Robotnik sudah mendekat. Lalu Sonic kabur dari sana dan mencari tempat lain untuk membuka portalnya. Di sisi lain, Tom mendengar sesuatu dari bagasi. Kemudian, dia masuk ke dalam sana dan betapa kagetnya dia melihat Sonic di sana. Lalu Tom tak sengaja menembak Sonic dengan pistol biusnya sebelum Sonic pingsan. Dia membaca tulisan di baju Tom yang bertulisan Francisco dan menjatuhkan cincinnya hingga portal terbuka yang menuju San Francisco. Sonic yang pingsan menjatuhkan kantong cincinnya di lubang portal. Kemudian Sonic yang pingsan dibawa ke dalam rumah Tom. Saat sadar, Tom kaget melihat Sonic yang bisa berbicara. Di sini Sonic menanyakan kantong cincin miliknya. Tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar. Yang ternyata itu mobil Robotnik. Melihat itu, Sonic meminta bantuan Tom untuk bersembunyi di rumahnya. Karena kakinya masih lemas akibat tembakan bius, Tom akhirnya mau membantu Sonic dengan menyembunyikannya di ruangan atas loteng. Sementara itu, ternyata Robotnik mengikuti jejak kaki Sonic hingga sampai di rumah Tom. Kemudian, dia meminta izin ke Tom untuk masuk ke dalam rumahnya dengan berpura-pura mengacak listriknya. Namun di sini Tom tidak mengizinkannya masuk. Lalu diam-diam Robotnik menggunakan drone miliknya untuk mengecek ke dalam rumah Tom. Sonic yang bersembunyi merasa takut ketahuan oleh drone di sana. Hingga akhirnya dia berguling dan menimbulkan suara di dapur. Robotnik yang curiga mengecek langsung ke dalam rumah. Tapi dia hanya melihat rakun yang sedang makan di sana. Tapi karena intuisinya yang kuat, dia menemukan duri biru yang ditemukan oleh Tom. Kemudian Robotnik mengancam Tom untuk memberitahunya sesuatu yang dicurigainya. Melihat Tom yang akan ditembak, Sonic pun muncul dan membuat Robotnik terkejut. Di sini Tom memukul Robotnik hingga pingsan, dan mereka mencoba kabur dari sana. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur. Di perjalanan, Sonic meminta Tom untuk mengantarnya ke San Francisco untuk menemukan kantong cincin miliknya. Karena Tomlah penyebab jatuhnya cincin tersebut, Tom pun setuju untuk membantu Sonic. Kemudian saat malam hari, Tom berhenti untuk menelpon Wade di telepon umum. Sedangkan Sonic yang berada di mobil tertarik melihat kumpulan geng motor yang sedang berpesta. Nah, saat Tom kembali, Sonic tak ada di mobilnya. Lalu dia memasuki bar dan menemukan Sonic di sana. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang daftar keinginan Sonic sebelum pergi dari bumi. Lalu Sonic membuat list keinginannya. Setelah itu Tom membantu Sonic untuk mewujudkan semua daftar keinginan Sonic. Dan mereka pun bersenang-senang di sana. Setelah itu datang Premak dan mengusir Sonic karena tidak suka melihat Sonic di sana. Namun Sonic malah menantang mereka hingga membuat keributan di bar. Saat mereka semua berkelahi, Sonic yang mempunyai kekuatan supersonik mengerjai mereka semua. Hingga akhirnya Tom dan Sonic kabur dari sana. Dan mereka pun sampai di sebuah penginapan. Saat Sonic tertidur, Tom melihat daftar keinginan Sonic yang belum tercapai, yaitu mempunyai sahabat. Kemudian muncullah berita di TV yang memperlihatkan Tom dituduh sebagai teroris yang berbahaya. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan mereka. Lalu Sonic menanyakan keinginan Tom yang belum tercapai. Yang ternyata Tom ingin meninggalkan Green Hill selalu menjadi polisi sungguhan. Mendengar itu Sonic kecewa. Karena menurutnya, Green Hill sangat membutuhkan sosok Tom. Di sisi lain Robotnik mengetahui keberadaan mereka.
lalu mengirim tunnel untuk membuntuti dan menyerang mereka. Perfect and you're leaving. Di sini Sonic tidak sengaja membuat penghancur dengan kekuatannya. Tidak tinggal diam, Robotnik terus mengirim tank lagi untuk mengejar mereka. Sonic dan Tom mencoba memusnahkan tank tersebut. Seem good at that. Namun masih ada yang ukuran kecil, yang dapat memotong atas mobil Tom. Lalu Sonic memegang benda itu yang ternyata menempel, dan akan meledak. Dia mencoba melepaskan benda itu. Here, it's still here. Hingga akhirnya berhasil terlepas. Namun benda itu meledak di dekatnya, dan membuat Sonic pingsan. Di sisi lain Robotnik baru menyadari nih bahwa duri milik Sonic bercahaya, dan membuatnya penasaran. Kembali ke Tom yang sudah sampai di San Francisco. Dia membawa Sonic kepada istrinya, yang berada di rumah kakaknya, dan betapa kagetnya mereka saat melihat Sonic. Di markas lab, terlihat Robotnik sedang mengekstrak energi yang tak terhingga pada duri Sonic. Dia menggunakannya untuk dipasangkan ke mesin robotnya, dan membuatnya semakin terobsesi menangkap Sonic. Di sini Medi yang seorang dokter hewan, berusaha menyadarkan Sonic, hingga akhirnya Sonic pun sadar. Kemudian Medi mengajak Tom untuk menceritakan semua yang terjadi, sedangkan Sonic diberi hadiah sepatu baru oleh keponakan Tom, bernama Jojo, karena sebelumnya dia melihat sepatu milik Sonic sudah bolong. Setelah menjelaskan semuanya ke Medi, mereka pun berangkat ke sebuah gedung di mana tempat jatuhnya kantong cincin milik Sonic. Kemudian, mereka memasuki gedung itu untuk naik ke puncak menara gedung. Akhirnya mereka berhasil dan Sonic mendapatkan kembali cincin portalnya. Namun Sonic sangat sedih ini karena sebenarnya dia tidak mau meninggalkan bumi dan dia sangat senang bisa menghabiskan 2 hari bersama Tom. Setelah itu Sonic berpamitan dan menggunakan cincinnya untuk pergi. Tapi muncul banyak drone dan Robotnik yang menggunakan hovercraft yang sudah dipasang energi dari duri milik Sonic dan akhirnya menyerang mereka. Lalu di sini Sonic mendorong Tom dan Medi dari atas gedung. Dan saat Robotnik menembak rudal ke hadapannya, Sonic menggunakan kekuatannya untuk menghindar dari rudal. Kemudian di sini Sonic menggunakan cincinnya untuk membuka portal dan mengirim Tom dan Medi ke Green Hills. Sonic yang jatuh dari gedung mencoba kabur dari Robotnik, tapi Robotnik bisa menandingi kecepatan supersonik miliknya hingga akhirnya terjadi kejar-kejaran antara mereka nih. No one's ever caught up. Sampai melewati berbagai negara dengan membuka portalnya, hingga akhirnya Sonic kembali ke Green Hills dengan keadaan pingsan terkena tembakan. Tom yang melihat itu berusaha menghentikan robotnya dan terjadi baku hantam di antara mereka. Kemudian terlihat seluruh warga membantu melindungi Sonic dari robotnya. Mereka sadar bahwa Sonic bagian dari warga kota. Di sini Tom terlihat sedih melihat Sonic yang tak berdaya. Dia sudah menganggap Sonic sebagai sahabatnya. Mendengar itu Sonic kembali sadar dan muncul kilatan biru dari tubuhnya. Di sini Sonic mengambil kekuatan yang ada di duri miliknya, sehingga membuat kekuatan Sonic kembali dan menyerang robotnya. Lalu kemudian Tom melemparkan cincin portalnya. Kemudian Sonic mendorong hovercraft robotnya memasuki portal dan mengirimnya ke planet Jamur. Akhirnya semua warga kota pun bersorak atas kemenangan Sonic. Lalu Tom mengurungkan niatnya pindah ke San Francisco dan memilih tetap tinggal Green Hills. Setelah kejadian itu, pemerintahan mereka menghapus semua bukti kejadian, termasuk catatan keberadaan robotnya. Lalu terlihat Sonic tinggal di loteng rumah Tom, yang di dalamnya sudah ada semua barang milik Sonic, yang sebelumnya berada di gua. Dia pun sangat senang bisa tinggal bersama Tom. Sementara itu Robotnik ternyata masih hidup di planet Jamur. Dia masih menyimpan bulu milik Sonic.
dan berencana akan kembali ke bumi untuk membalaskan dendamnya kepada Sonic. Di akhir film, diperlihatkan seekor rubah muncul dari portal cincin yang sama dengan milik Sonic. Dia bernama Tails yang sedang mencari keberadaan Sonic. Nah, itu tadi alur cerita dari film Sonic the Hedgehog yang pertama. Gimana guys, seru banget ya lihat Sonic berlari sangat cepat. Pokoknya kalau dari kalian yang suka cerita Sonic ini, nanti aku lanjut ini cerita Sonic the Hedgehog yang kedua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.